Shalom warga kerajaan, selamat datang dalam program Voice of Victory. Sebuah program yang membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih dari pemenang. Lewat program ini, marilah kita membangun budaya kerajaan Allah, mengawali hari dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya sepanjang hari ini. Warga kerajaan Allah, sudah siap menerima perkenanan Tuhan dalam hidup saudara? Well, let's worship Him and shout out the Voice of Victory. Jesus bless you. Indah dapat kembali di hadapan-Mu Bapa, di hadapan-Mu Tuhan. Indah dapat kembali merasakan hadirat-Mu nyata dalam hidupku. Indah dapat kembali di hadapan-Mu Bapa, di hadapan-Mu Tuhan. Indah dapat kembali merasakan hadirat-Mu nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan layak dipuji, ku bermazmur dengan segenap hatiku, karena Kau Tuhan layak dimuliakan atas cinta-Mu padaku. Indah dapat kembali di hadapan-Mu Bapa, di hadapan-Mu Tuhan. Indah dapat kembali merasakan hadirat-Mu nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan layak dipuji, ku bermazmur dengan segenap hatiku, karena Kau Tuhan layak dimuliakan atas cinta-Mu padaku. Engkau Tuhan layak dipuji, ku bermazmur dengan segenap hatiku, karena Kau Tuhan layak dimuliakan atas cinta-Mu padaku. Engkau Tuhan layak dipuji, ku bermazmur dengan segenap hatiku, karena Kau Tuhan layak dimuliakan atas cinta-Mu padaku. Dimuliakan atas cinta-Mu padaku, dimuliakan atas cinta-Mu padaku. Terima kasih ya Tuhan atas cinta-Mu. Hanya Kau yang layak dipuji, oh, dimuliakan dengan segenap hati, oh. Engkau Tuhan satu-satunya
Lebih dari segala lagu yang ku nyanyikan, ku ingin lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Bawa aku untuk lebih mengerti rencana-Mu di dalam hidup ini. Yesus, Engkaulah Tuhan. Takkan ada kasih seperti kasih-Mu, lingkupiku dengan sayap-Mu, dan ku kan kuat jalani hidupku. Lebih dari segala lagu yang ku nyanyikan, ku ingin lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Bawa aku untuk lebih mengerti rencana-Mu di dalam hidup ini. Yesus, Engkaulah Tuhan. Takkan ada kasih seperti kasih-Mu, lingkupiku dengan sayap-Mu, dan ku kan kuat jalani hidupku. Oh, lebih dari segala lagu yang ku nyanyikan, ku ingin lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Bawa aku untuk lebih mengerti rencana-Mu di dalam hidup ini. Yesus, Engkaulah Tuhan. Takkan ada kasih seperti kasih-Mu, lingkupiku dengan sayap-Mu, dan ku kan kuat jalani hidupku. Lebih dari segala lagu yang ku nyanyikan, ku ingin lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Bawa aku untuk lebih mengerti rencana-Mu di dalam hidup ini. Oh Yesus, Engkaulah Tuhan. Takkan ada kasih seperti kasih-Mu, lingkupiku dengan sayap-Mu, dan ku kan kuat, dan ku kan kuat, dan ku kan kuat jalani hidupku. Salam saudara, apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali di dalam devotion kali ini. Dan devotion saya kali ini akan saya beri judul Teman yang Tepat. Di era komunikasi yang sangat terbuka seperti ini, kita bisa terhubung, kita bisa berinteraksi dengan siapapun juga saudara. Meskipun secara fisik kita tidak berdekatan dengan mereka, tetapi kita bisa terhubung melalui media sosial kita, melalui gadget kita saudara. Oleh karena itu kita harus memperhatikan dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita dekat saudara. Siapapun kita, usia berapapun kita, dan apapun juga profesi kita, kita membutuhkan orang-orang untuk ada di sekitar kita
untuk kita berbagi, sharing, untuk kita menanyakan pendapat mereka, untuk kita meminta nasihat, atau mungkin hanya sekedar kita menyampaikan isi hati kita berbagi dengan mereka, saudara. Di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-12, di situ diceritakan ada raja yang bernama Rehabeam. Dia adalah anaknya Salomo yang baru saja dilantik menjadi raja. Pada saat itu orang Israel datang kepadanya untuk meminta keringanan tanggungan yang selama ini sudah menjadi beban mereka selama hidup Raja Salomo, saudara. Dan ini yang dilakukan oleh Rehabeam. Rehabeam meminta nasihat yang pertama kepada orang tua-tua yang menemani Salomo selama hidupnya, saudara. Di dalam 1 Raja-Raja 12 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan, sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hambamu sepanjang waktu. Tetapi dia juga mempunyai nasihat yang kedua, saudara, yaitu dari teman-temannya. Di ayatnya yang ke-8 dan seterusnya dikatakan, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Rehabeam mendapatkan dua nasihat yang berbeda, saudara. Dan inilah pentingnya kita berteman. Makanya firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dia dikelilingi oleh teman-temannya yang sebaya dengan dia, saudara. Bukannya tidak baik berteman dengan teman-teman yang sebaya, saudara. Tetapi perhatikan teman-teman yang model apa yang ada di sekitar kita, saudara. Pada saat itu Rehabeam menerima masukan yang tidak baik dari teman-teman yang sebaya dengan dia, saudara. Dan karena dia dekat dengan mereka, akhirnya masukan, nasihat dari teman-temannya itulah yang dipakai, saudara. Akhirnya dia memanggil rakyat itu dan memberikan jawab seperti apa yang dinasihatkan teman-teman yang sebayanya, saudara. Dan akhirnya kita sama-sama mengetahui bahwa kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel, saudara. Teman yang tepat akan membuat kita semakin baik, saudara. Teman yang tepat akan membantu kita menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan baik. Dan akan membantu kita menjadi dewasa, bukan malah kekanak-kanakan, saudara. Dan teman yang tepat akan membuat masa depan kita juga semakin baik. Kenapa? Karena kita akan berkomunikasi dengan mereka dan mereka akan memberikan masukan dan mereka membawa efek yang baik buat kita, saudara. Tetapi sebaliknya, ketika kita berteman dengan orang yang salah, kita akan membuat keputusan-keputusan yang salah seperti Rehabeam tadi. Karena keputusan yang salah itu tadi, itu akan menyebabkan masa depan kita pun akan menjadi tidak baik, saudara. Akhirnya kerajaan itu terpecah menjadi dua. Dan pada saat kita berteman dengan orang yang salah juga, itu bisa membuat kita menjauh dari Tuhan, saudara. Karena perkataan-perkataan, nasihat-nasihat mereka itu akan membuat kita membuat keputusan yang salah, saudara. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dengan siapa kita dekat.
Mari kita selektif memilih teman dekat kita, saudara. Kita bisa kenal dengan siapapun juga, tetapi dengan siapa kita dekat, dengan siapa kita sering berkomunikasi, dengan siapa nasihat-nasihatnya kita dengarkan, mari kita selektif, saudara. Karena itu bisa mempengaruhi hidup kita, dan itu akan mempengaruhi masa depan kita, dan akan mempengaruhi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita perhatikan teman yang bagaimana yang ada di sekitar kita. Apakah kita mempunyai teman yang tepat atau justru kita mempunyai teman yang salah? Amin. Tuhan Yesus memberkati.